Ketetapan dalam merangkum keuntungan. Untuk memaksimalkan keuntungan di suatu pasar, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya produksi. Dalam menganalisis upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua yaitu analisis pesaing. Melakukan analisis pesaing dapat membantu perusahaan memahami pasar dan pesaingnya, serta dapat menginformasikan strategi penetapan harga. Yang ketiga yaitu riset pasar. Riset pasar dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan dan masalah audiens targetnya, dan dapat menginformasikan strategis penetapan harga. Yang keempat yaitu menjadi yang pertama memasuki pasar, yaitu dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk kemampuan untuk merebut pangsa pasar yang signifikan sebelum pesaing memasuki pasar. Yang kelima yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar suatu perusahaan sangat penting untuk menentukan kinerja dan pertumbuhannya dalam industri. Yang keenam yaitu jenis pasar. Berbagai jenis pasar memiliki karakteristik berbeda yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Ketetapan dalam merangkum perusahaan dan struktur pasar. Struktur pasar adalah bagaimana suatu pasar dalam ekonomi bekerja, termasuk karakteristik pelaku pasar, tingkat konsentrasi pasar, dan bentuk pasar. Misalnya persaingan sempurna, monopolistik, oligopolistik, atau monopoli. Struktur pasar mempengaruhi bagaimana harga ditentukan dan bagaimana output diproduksi. Yang pertama yaitu karakteristik pelaku pasar. Meliputi jumlah dan ukuran perusahaan, tingkat kemampuan berkompetisi, dan kemampuan untuk memasuki atau keluar dari pasar. Yang kedua yaitu tingkat konsentrasi pasar. Mengukur seberapa besar pangsa pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Yang ketiga yaitu bentuk pasar. Jenis pasar yang ada seperti persaingan sempurna, monopolistik, oligopolistik, atau monopoli. Dalam persaingan sempurna, banyak perusahaan dan konsumen memiliki informasi yang sama dan dapat bebas memasuki dan keluar dari pasar. Peran pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi struktur pasar melalui regulasi. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi struktur pasar melalui regulasi, pajak, atau subsidi. Selanjutnya interaksi antar pelaku pasar. Bagaimana perusahaan berkompetisi satu sama lain melalui tindakan seperti mengurangi harga, memperluas produksi, atau memperkenalkan produk baru. Selanjutnya dinamika pasar. Struktur pasar dapat berubah dalam waktu karena faktor-faktor seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah pelaku pasar, perubahan teknologi, atau perubahan regulasi. Selanjutnya implikasi bagi konsumen. Struktur pasar mempengaruhi harga dan kualitas produk yang tersedia bagi konsumen. Selanjutnya yaitu implikasi bagi produsen. Struktur pasar mempengaruhi tingkat profit dan daya asing perusahaan. Selanjutnya implikasi bagi pemerintah. Struktur pasar mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk memaksimalkan keuntungan di suatu pasar, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah biaya produksi dalam menganalisis upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, analisis pesaing. Melakukan analisis pesaing dapat membantu perusahaan memahami pasar dan pesaingnya. Yang selanjutnya, riset pasar. Melakukan riset dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan. Selanjutnya, menjadi yang pertama memasuki pasar. Yang kedua, pangsa pasar. Memahami pangsa pasar suatu perusahaan sangat penting untuk menentukan kinerja dan pertumbuhan dalam industri.
Selanjutnya, jenis pasar. Berbagai jenis pasar memiliki karakteristik berbeda yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, harga di struktur pasar bersaing sempurna. Dalam pasar bersaing sempurna, secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut price taker, di mana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. Secara grafis, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut elastis sempurna. Bila penjual menjual dengan cara harga di atas harga pasar, kualitas permintaan nihil atau KD sama dengan 0. Pasar non bersaing sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual menentukan harga. Ketiga, sulit berpartisipasi. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, monopoli, yaitu pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Yang kedua, pasar monopolistis, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang berbeda corak. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Keuntungan perusahaan dalam pasar bersaing sempurna. Karena adanya pengetahuan sempurna antar pelaku pasar, tidak ada informasi yang meleset dan pengetahuan mengenai produk dibagi secara merata di antara semua pelaku pasar. Ini tidak ada hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, sehingga perusahaan yang ada tidak dapat memperoleh kekuatan untuk monopoli pasar. Kedua, tidak perlu mengeluarkan uang untuk iklan, karena produk yang dijual bersifat sama. Adanya pengetahuan informasi yang sempurna, dan perusahaan dapat menjual semua yang dapat mereka hasilkan. Yang ketiga, terdapat dua kemungkinan, yaitu keuntungan yang didapatkan konsumen dan kesejahteraan ekonomi. Yang keempat, formulasi harga sama dengan margin biaya, dan margin biaya sama dengan rata-rata total biaya akan terjadi. Ini berarti efisiensi produk terdorong dengan baik dan produsen akan meningkatkan mutu produk yang dijualnya.